Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini, AA akan membahas salah satu kasus yang baru-baru ini viral dan terjadi di daerah Bandung, Jawa Barat, serta berakhir di kandang ayam. Berhubung karena sebentar lagi menuju bulan puasa, biasanya angka kriminalitas bakal naik dengan sangat drastis. Makanya kasus ini cocok banget buat kalian untuk diambil pelajarannya dan hikmahnya ya lur. Pokoknya jangan sampai kalian tergiur dengan iming-iming di luar ekspektasi. Karena bisa jadi kalian akan jadi korbannya seperti yang akan AA bahas kali ini. Sebelum menuju kisahnya, AA mau ngasih tahu dulu nih, kalau AA upload reguler di hari Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu jam 2 siang. Tapi nggak nutup kemungkinan juga bisa upload banyak untuk menemani waktu senggang kalian. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi. Biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita gaskan ke case-nya. Baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan penemuan seorang perempuan bernama Lisnawati berusia 26 tahun yang ditemukan pada tanggal 7 Maret 2023 dengan kondisi menyeramkan di sebuah kandang ayam Kampung Rancakuang, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Bandung, Jawa Barat. Saat itu, warga yang sedang melintas kaget dengan tubuh gak bernyawa dengan posisi terlentang dan sirup merah mengucur dari kepalanya. Warga yang menemukan tubuh tersebut langsung melaporkan ke aparat desa untuk diteruskan langsung ke pihak yang berwenang. Berbekal dari laporan tersebut, pihak berwajib langsung datang ke TKP guna melihat korban. Setibanya di sana, pihak berwajib masih belum bisa mengidentifikasi langsung penemuan tubuh perempuan tersebut. Saat itu, polisi hanya memiliki dugaan kuat kalau jasad itu merupakan korban penghabisan nyawa setelah ditemukannya luka di leher berupa bekas hunusan benda tajam. Berdasarkan petunjuk tersebut, pihak kepolisian langsung menghubungi ambulans dan memasang garis polisi untuk keperluan penyelidikan. Dikarenakan banyak para warga yang ingin melihat tempat kejadian perkara, pihak kepolisian sangat kesulitan dalam mengolah TKP, sehingga mereka mengambil tindakan dengan memubarkan para warga. Perjuangan pihak berwajib akhirnya membuahkan hasil. Di situ mereka menemukan barang bukti berharga untuk bisa mengungkap tabir kasus tersebut. Di TKP, pihak berwajib menemukan pisau dapur yang posisinya nggak berada jauh dari tubuh korban yang udah berlumuran sirup merah. Pisau tanpa gagang itu akhirnya menjadi petunjuk kuat bagi pihak berwajib yang memastikan bahwa Lisnawati merupakan korban penghabisan nyawa yang sangat menakutkan. Di mana tubuh Lisnawati ditemukan dengan kondisi mengeluarkan sirup merah dari kepalanya dan terbujur kaku. Pihak berwajib pun langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada warga yang menemukan korban dan menyaksikan hal itu untuk dimintai keterangan. Sejumlah saksi pun dimintai keterangan untuk melengkapi penyelidikan. Dari sejumlah banyaknya saksi, ada 4 orang yang diperiksa, yaitu 2 rekan korban, keluarga korban, dan warga sekitar TKP penemuan jasad wanita tersebut. Dari hasil otopsi pun, pihak penyelidik memberikan keterangan kepada awak media bahwa identitas wanita itu bernama Lisnawati berusia 26 tahun yang merupakan warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Aduh, tempat kelahiran lagi tuh Padalarang. Agak miris juga ya denger ya. Selain itu, dalam hasil otopsi yang lain, ditemukan juga cairan putih yang masih menempel di pakaian korban dan di tubuh korban. Keluarga korban pun juga menjadi saksi dari penemuan jasad Lisnawati. Setelah serangkaian penyelidikan, polisi memastikan Lisnawati merupakan korban penghabisan nyawa yang sangat gila. Terduga pelakunya pun langsung diburu, begitu identitasnya dikantongi petugas. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono, kasus penghabisan nyawa ini akhirnya menemukan titik terang pada hari Minggu 12 Maret 2023. Keesokan harinya, Senin 13 Maret 2023, pelaku penghabisan nyawa Lisnawati
bernama Hari Rasta akhirnya digiring dan ditangkap ke Mapolres Cimahi. Yang berbeda dari kasus penghabisan nyawa lainnya, biasanya pelaku lari jika udah melakukan aksi gilanya. Berbeda dengan pelaku yang satu ini, dia ternyata nggak lari kemana-mana dan tetap berada di kota Cimahi selama hampir seminggu usai mengeksekusi korbannya. Secara nggak langsung sih dia menentang polisi kali ya buat nangkep dirinya itu. Namun dalam penangkapan, pihak kepolisian kewalahan karena pelaku melakukan perlawanan dan bermain kejar-kejaran di tempat ia tinggal. Setelah bermain kejar-kejaran selama 1 jam, polisi akhirnya terpaksa menghadiahi kado spesial berupa timah panas di kakinya saat mencoba kabur. Hari pun diborgol dan diikat dengan kabel tis agar gak mencoba kabur lagi. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Hari terpaksa mendapatkan perawatan intensif guna mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Setelah itu, Hari dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui motif yang ia lakukan secara gila terhadap korban. Berdasarkan keterangan, Hari melakukan hal gila itu lantaran terdesak himpitan ekonomi. Korban yang bernama Lisnawati diketahui berprofesi sebagai PSK online yang menjajakan jasanya melalui aplikasi dengan akun bernama Pink Gemoy. Dalam biografi aplikasi itu, Pink Gemoy biasanya membeberkan tarif per jamnya untuk sekali main. Dan dimulai dari tarif itu, sang pelaku bernama Hari mengiming-iminginya dengan harga tinggi sebesar Rp800.000 untuk sekali main. Namun Hari sang pelaku juga memberikan syarat dan kondisi jika mau dibayar dengan harga tinggi, di mana sang korban harus mau bertemu di tempat yang udah ditentukan pelaku. Tergiur dengan harga tinggi sekali main, akhirnya Pink Gemoy menyetujuinya tanpa berpikir bahwa ada udang di balik batu. Pada awalnya Pink Gemoy nggak mengetahui tentang orderan tersebut. Namun pada tanggal 6 Maret 2023, dua teman korban yang kebetulan sedang bersama Pink Gemoy alias Lisnawati di kos-kosan ini sedang meminjam HP milik Pink Gemoy, mendapatkan pemberitahuan kalau ia ditawar dengan harga tinggi Rp800.000 sekali main. Awalnya dua teman korban udah mewanti-wanti kalau ini ada yang gak beres dan aneh dan gak seperti biasanya. Namun karena tergiur harga tinggi dari yang ditawarkan, korban bernama Pink Gemoy menyetujui persyaratan tersebut. Persyaratan itu nggak lain dan nggak bukan, pelanggan alias tersangka meminta agar transaksi persetubuhan itu sesuai kesepakatan pelaku. Keduanya akhirnya janjian bertemu di gor futsal yang nggak jauh dari lokasi kejadian. Setelah bertemu, korban langsung dibawa pelaku ke tempat yang kondisinya tersembunyi dan gelap, di mana lokasi itu dekat kandang ayam milik warga kampung Rancangkuan, kota Cimahi. Di situ pelaku yang udah nggak bisa menahan hawa nafsu langsung menggerayangi korban dengan nikmat untuk bersetubuh. Di tengah-tengah melakukan hubungan terlarang itu, korban merasa ada yang janggal dan gak seperti biasanya. Dia pun akhirnya meminta untuk berhenti melakukan hal gila tersebut karena merasa berada di bawah ancaman. Gak terima dengan penolakan sang korban, akhirnya pelaku langsung menghajar korban tepat di bagian wajah hingga terjatuh. Ketika korban jatuh tersungkur, sang pelaku bernama Hari tetap berupaya untuk melakukan persetubuhan dengan korban secara paksa. Di situ Pink Gemoy akhirnya berteriak minta tolong dengan keras, namun upayanya gagal lantaran tersangka langsung dengan cepat memasukkan tangan kirinya ke mulut korban dengan tujuan membungkam mulut korban. Korban terus berteriak minta tolong hingga membuat tersangka panik. Gara-gara hal itu, tersangka langsung menghujamkan pisau dapur yang udah dibawanya ke leher sebelah kiri korban dan membuat korban langsung lemas gak berdaya. Setelah melakukan penusukan itu, parahnya lagi nih lur, tersangka bernama Hari ini masih mau melanjutkan persetubuhan tersebut dan membuka paksa semua pakaian korban untuk disetubuhi. Jadi secara gak langsung, korban dilecehkan oleh korban dalam keadaan gak berdaya. Setelah selesai dan puas melakukan persetubuhan tersebut,
dan memastikan korban tewas. Pelaku langsung menusuk korban lagi di bagian leher dan membenturkan kepalanya dengan batu. Kepada kepolisian, tersangka mengakui motifnya melakukan hal itu lantaran untuk menguasai barang-barang berharga dan uang milik korban yang disewanya. Setelah memastikan korban meninggal dunia, tersangka kemudian mengambil barang-barang milik korban, di antaranya 1 unit HP, emas, dan uang 2,5 juta rupiah. Uang tersebut kemudian ia gunakan untuk membeli motor. Tersangka juga mengaku jika ia udah 4 kali melakukan modus yang sama dengan memesan PSK melalui aplikasi. Semua korbannya ia setubuhi, lalu dirampas barang berharganya dengan ancaman senjata tajam. Ia pun melakukan di tempat lokasi yang gampang untuk kabur setelah mengambil barang-barang korban. Namun sayangnya nih lur, dari 4 aksi perampasan dan pelecehan terhadap para korbannya, hanya Lisnawati yang ditemukan dalam keadaan gak bernyawa. 3 di antaranya selamat. Untuk korban-korban sebelumnya, gak ada yang sampai meninggal dunia dan gak ada yang melaporkan perampasan itu. Mungkin aja mereka gak mau melaporkan hal tersebut lantaran malu dan gengsi karena profesi yang mereka geluti. Bisa jadi nih ya, kalau mereka udah melapor, polisi biasanya ya tahu sendiri ya, gak mau ngambil buat asumsi pribadi sih, takutnya ya gak mau diproses. Untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya, Hari Rasta sang pelaku terancam pasal berlapis, di mana ia mendapatkan pasal 340, pasal 338, pasal 364 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau paling minimal 20 tahun penjara. Tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana karena ia membawa senjata tajam berupa pisau dapur tanpa gagang secara sengaja dari rumahnya. Kemudian karena korban disetubuhi oleh tersangka dalam keadaan di bawah ancaman senjata tajam dan tindak kekerasan, tersangka dijerat dengan pasal 285 KUHP. Nah, itu dia tadi kisah gila yang terjadi baru-baru ini terhadap 4 korban dan diakhiri dengan salah satu korban yang meregang nyawa. Semoga kedepannya kita harus lebih waspada dalam menjalani profesi yang digeluti. Apapun pekerjaannya, pasti semuanya ada resiko di balik itu semua. Kita doakan aja untuk para korban dan keluarga korban. Semoga mereka tabah dalam menerima musibah ini. Dan buat kalian, karena sebentar lagi menuju bulan puasa, biasanya angka kriminalitas meningkat dengan tajam. AA cuman berpesan aja ya sama kalian ya lur, agar kalian berhati-hati dan jangan gampang percaya dengan orang yang gak dikenal. Karena bisa jadi takutnya nanti kalian kayak teman AA nih, kena hipnotis atau mungkin si pelakunya udah jago nih dalam mengalihkan fokus. Jadi kronologinya gini lur, 2 teman AA yang lagi di mall, itu mereka lagi belanja. Dan ada 1 orang yang pura-pura kenalan dan sok kenal sok deket gitu. Bilangnya sih baru di tempat kejadian baru beberapa hari. Padahal udah lama ya. Jadi dia tuh bohong. Dan saat itu dia menawarkan program pulsa selama 1 tahun. Dan pelakunya ini bilang dia itu dari kementerian. Ya akhirnya 2 teman AA ini langsung ngasih nih 2 handphone berupa iPhone sama Asus Zenfone deh kalau nggak salah. Jadi ya fungsinya buat dapetin pulsa gratis 1 tahun. Nah habis dari itu dia tuh ngecoh ternyata dan sengaja misahin 2 teman AA nih. Dan saat dia mengecoh akhirnya dia tuh ngoper 2 HP-nya ke orang lain yang sebenarnya mereka itu udah berkomplot. Dan dari situlah di mall itu ya susah nih untuk ngecek CCTV. Karena kan ya CCTV itu harus diwakilin sama pihak kepolisian. Apalagi harus buat BAP. Dan saranin buat kalian untuk jangan menyimpan dana di ShopeePay atau enggak di Grab ataupun di Gojek. Pokoknya ya semacam aplikasi yang kayak gitulah. Lebih baik disimpan aja di ATM atau enggak e-banking aja. Jadinya kalau nanti HP kalian kena curi, kalian bisa langsung telepon nih ke Halo BCA atau enggak ke bank yang sesuai dengan kalian tabung untuk memblokir ATM tersebut
dan e-banking tersebut biar aman lah. Pokoknya gitu aja ya lur. Oh ya, AA nggak bosan-bosannya memberitahukan ke kalian semua. Dengan kalian menonton semua video AA, secara nggak langsung kalian berdonasi buat orang-orang yang membutuhkan. Contohnya kayak sekarang, AA lagi donasi buat Yayasan Yatim Piatu. Pokoknya kedepannya bakal nggak terbatas deh yang bakal dibantu. Apalagi sekarang kan udah masuk bulan puasa ya. Jadi nggak ada salahnya kita bisa lebih membantu buat orang yang membutuhkan. Dan terakhir, AA ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton. I'm Jurnal AA, and see you next time. Stay safe ya lur.